Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita punya kisah dan cerita kehidupan masing-masing. Kita punya kondisi masing-masing dalam kehidupan kita. Dan setiap kita pasti merindukan pertolongan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalah saudara adalah banyak manusia yang mencari pertolongan ke tempat yang salah, sehingga yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang lain, namun saudara akhirnya kecewa karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan? Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang yang paling dekat dengan saudara, tetapi kemudian saudara kecewa karena saudara tidak mendapatkan pertolongan seperti yang saudara harapkan? Saudara, setiap orang juga punya masalah. Saudara mengharapkan pertolongan orang tertentu, orang itu juga punya masalah dan persoalan dan membutuhkan pertolongan atas masalah dan persoalannya. Itu sebabnya jika kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena setiap manusia juga punya masalah, siapapun dia. Mereka juga punya masalah sendiri yang merindukan dan mengharapkan pertolongan juga atas masalah mereka. Dan manusia juga pada dasarnya adalah manusia yang egois, yang akan terlebih dahulu memikirkan masalah yang dia alami di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, kita seharusnya mengharapkan pertolongan dari tempat yang benar. Dan pertolongan yang benar itu adalah dari Tuhan. Karena Tuhan Allah yang peduli, dan Tuhan Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menolong. Dia peduli kepada setiap kita saudara, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, sehancur apapun kehidupan saudara. Hari ini dengar, Allah mempedulikan setiap saudara. Mungkin ada orang yang mulai berpikir bahwa dia tidak layak oleh karena cara kehidupannya, oleh karena dosanya, oleh karena latar belakangnya, situasi kehidupannya, dan sebagainya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara dipedulikan oleh Tuhan, siapapun saudara dan bagaimanapun kehidupan saudara. Dan setiap saudara, Tuhan ingin menolong kehidupan saudara dalam segala kondisi dan keadaan kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita memberi jalan bagi Tuhan untuk mempedulikan kita? Apakah kita mengizinkan atau memberi jalan bagi Tuhan untuk menolong kita? Itu yang seringkali menjadi masalah. Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin mempedulikan kita, tetapi kita sendiri yang tidak peduli
kepedulian Tuhan dan pertolongan Tuhan sehingga kita tidak mengalami kepedulian dan pertolongannya. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mencari pertolongan Tuhan dan apa yang akan kita alami ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah mazmur dari Daud, di mana mazmurnya ini dia tuliskan, dia ungkapkan bagaimana dia diselamatkan dari bahaya. Dan bahaya yang diceritakan di sini adalah tentang satu penyakit yang parah dan hampir mematikan dia. Saudara, ada kondisi yang sulit yang dialami oleh pemazmur yaitu Daud. Tetapi apa yang dia alami, Tuhan menyatakan pertolongannya atas situasi yang dia alami. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga Tuhan menolong dia, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia sebagai bukti pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan untuk kita terapkan supaya di dalam kehidupan kita,
Kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita juga mengerti apa yang akan kita alami ketika kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang akan kita belajar di malam hari ini. Saudara, pemazmur ini menjelaskan, Daud menjelaskan di ayat 2 bahwa aku akan memuji Engkau ya Tuhan sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau menyembuhkan aku. Saudara, ada satu kondisi pemazmur ini mengalami sakit parah dan dikatakan di ayat 4 bahwa dia hampir mati, tetapi dia diselamatkan dari kematian tersebut. Artinya ada satu kondisi yang berat yang dia alami, dan kemudian atas kondisi yang dia alami itu, saudara, apa yang dia lakukan? Di mana di ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Saat dia sakit parah, saat dia mengalami situasi yang berat, saat dia mengalami situasi yang sulit, dia datang kepada Tuhan dan dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saat ini saudara, situasi apa yang sedang saudara alami? Kondisi apa yang sedang saudara jalani dalam kehidupan saudara? Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, mari kita belajar dari pemazmur ini, di mana dia berteriak minta tolong kepada Tuhan saat situasi yang dia alami begitu sulit. Dia memohon supaya Tuhan menolong dia. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dengar saudara, Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, lakukan seperti ayat yang ketiga ini saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dunia tidak akan mampu saudara. Bahkan orang-orang yang terdekat kepada saudara sendiri pun tidak akan mampu. Sekali lagi mereka pun punya masalah, persoalan. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan pertolongan dari manusia. Itu sebabnya biarlah kepada Tuhan kita berteriak minta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini bebanmu berat, katakan Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini ekonomimu hancur, katakan Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini engkau sedang sakit, serukan Tuhan, tolonglah aku. Itu yang dilakukan oleh pemazmur dalam situasi sulit, dalam kondisi sulit yang dia alami saudara. Yaitu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, biarlah dalam hidup kita juga kita pergi berseru kepada Tuhan, kita berlari kepada Tuhan dalam segala masalah apapun yang kita alami. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan saudara? Lihat ayat yang kedua. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Dengar saudara, yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah dia tidak mengizinkan Daud dipermalukan. Kalau masalah yang dia alami berlarut-larut, kalau masalah yang dia alami menghancurkan kehidupannya, maka musuh-musuhnya akan bersukacita. Ternyata kami tidak perlu membinasakan Daud, tetapi masalahnya sendiri sudah membinasakan dia. Itu yang akan dikatakan oleh musuh-musuh Daud jika dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan membebaskan dia, Tuhan mengangkat dia ke atas. Bahasa itu digunakan oleh pemazmur untuk menunjukkan bagaimana Tuhan membela dia dan tidak mengizinkan dia dipermalukan di depan musuh-musuhnya. Yang pertama saudara, yang akan Tuhan lakukan dalam hidup setiap kita, ketika kita meminta tolong, berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala tantangan, masalah, persoalan yang kita alami, maka yang pertama, Tuhan akan membela kita. Dia mengangkat kehidupan kita dan membuat kita lebih tinggi dari orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang menganggap kita ini rivalnya saudara.
Dengar, Tuhan akan membela saudara ketika engkau berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Ada pembelaan daripada Tuhan. Dia tidak izinkan engkau dipermalukan. Dia bela kita, saudara. Tuhan memperhatikan semuanya, dan Dia hendak menyatakan pembelaannya bagi kita. Saat ini yang harus saya dan saudara lakukan adalah lari kepada Tuhan, minta tolong, berteriak minta tolong kepada Dia. Tuhan, tolong kami dalam penyakit kami, dalam masalah kami, dalam ekonomi kami, dalam persoalan hidup kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menolong kami. Itu yang pertama, saudara. Larilah kepada Tuhan, minta tolong, maka Dia akan membela kehidupan saudara. Dan yang kedua yang akan Tuhan lakukan adalah ayat yang ketiga kembali, saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Di mana masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah masalah sakit penyakit. Dan tepat pada masalah itu Tuhan selesaikan. Di mana Tuhan memberi kesembuhan bagi Daud, dan yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Dan kemudian yang Tuhan beri adalah kesembuhan. Artinya apa yang menjadi masalahnya itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah, persoalan dan tantangan yang dialami oleh Daud. Dan itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyembuhkan jika kita mengalami masalah yang sakit, masalah penyakit, saudara. Dia akan memulihkan ekonomi kita ketika kita mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis usaha. Dia juga akan menyatakan pembelaannya dan menyelesaikan masalah jika ada masalah di tengah keluarga kita. Artinya, saudara, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Saudara yang sakit, seberapa berat, seberapa parah pun penyakitmu saat ini, Daud mengingatkan, Daud menegaskan bahwa ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini, saudara, apapun yang menjadi penyakitmu, ketika kita bersama minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Setelah renungan firman Tuhan ini, saudara, di akhir video ini kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, dan saya rindu mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau Dia melakukan itu kepada Daud, maka Dia pun akan melakukan itu kepada saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kesembuhan dalam hidup Daud saat dia sakit, Tuhan pun akan menyembuhkan saudara. Dan apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, sesuai dengan jawaban terhadap masalah yang saudara alami, itu yang akan diberikan oleh Tuhan, itu yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya berserulah terus kepada Tuhan, maka Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daud, yang dia saksikan, saudara, di dalam Mazmurnya di pasal 30 ini. Di ayat 4 dia berkata, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan menyelamatkan dari maut. Tuhan memberi keselamatan kepada pemazmur, kepada Daud. Dan hari ini pun, saudara, Tuhan akan menyelamatkan saudara dari segala ancaman. Daud berkata, Tuhan selamatkan aku dari liang kubur. Tuhan angkat aku dari dunia orang mati. Artinya dari situasi yang begitu tipis harapan, di sana pun Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan mengangkat dan membebaskan pemazmur dari masalah, dari kesulitan yang dia alami, dari penyakit yang dia alami.
Tuhan bebaskan. Di mana penyakit itu hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Puji Tuhan, saudara. Jadi waktu mengalami tantangan dan masalah yang berat dalam hidupnya, maka Daud datang minta tolong kepada Tuhan. Saat Daud datang minta tolong kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan membebaskan dan membela Daud, sehingga Daud tidak diizinkan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan membela Daud. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan Daud, di mana penyakitnya itu begitu parah, hampir merenggut nyawanya. Dan kemudian ayat 14 dia mengatakan bahwa Tuhan angkat kehidupannya dari dunia orang mati. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi keselamatan. Itu yang Tuhan kerjakan ketika Daud berseru kepada Tuhan. Jadi saat Daud berseru kepada Tuhan, saat Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab dia dengan membela dia, Tuhan jawab dia dengan menyembuhkan dia, Tuhan jawab dia dengan menyelamatkan dia. Tuhan yang campur tangan dan menjawab Daud. Hari ini pun atas segala masalah persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan untuk berseru, Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, dan Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dan ketika itu kita alami, saudara, ketika kita mengalami bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang pertama tadi, tindakan Daud ini sehingga pertolongan Tuhan nyata bagi dia adalah dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, setelah dia dijawab oleh Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengar saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini saat dia melihat pertolongan Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan, yang dia lakukan ketika dia mengalami pertolongan adalah dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia memuji, meninggikan Tuhan. Bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan untuk memuji, meninggikan Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup memuliakan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami campur tangan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami mujizat Tuhan? Dan atas mujizat Tuhan yang saudara alami, apakah saudara kemudian memuliakan Tuhan? Apakah saudara kemudian memuji-muji Tuhan dalam hidup saudara? Sebagai tanda saudara bersyukur kepada Tuhan, sebagai tanda saudara berterima kasih atas mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Adakah saudara mulai memuji, memuliakan nama Tuhan? Itu yang kedua yang seharusnya kita lakukan saudara, saat kita mengalami mujizat. Saat pertolongan Tuhan nyata bagi kita, maka pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika kita mengalami mujizat, lalu kita menaikkan puji-pujian, kita hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami dan menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang lebih besar ke depan, saudara. Saudara ingat ke 10 kusta saat mereka bersama-sama datang kepada Yesus, dan ketika mereka berteriak-teriak minta tolong supaya Yesus menyembuhkan mereka, lalu Yesus memberi perintah kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam, dan kemudian mereka pergi 10 orang itu, dan di tengah jalan mereka sembuh. Semuanya mereka mengalami kesembuhan, saudara. Ke-10-nya mereka mengalami kesembuhan. Dan saya bisa membayangkan situasinya pada waktu itu, di mana mereka berteriak-teriak, mereka bersyukur, dan mereka bersorak-sorak atas mujizat yang mereka alami. Tetapi atas mujizat yang mereka alami tersebut, satu yang kemudian berpikir, satu yang kemudian sadar atas mujizat yang dia alami, dia kembali kepada Yesus.
Tetapi yang 9 itu kemudian pergi begitu saja, karena yang mereka cari memang kesembuhan. Setelah mereka mendapatkan kesembuhan, yang 9 orang itu pergi, tetapi 1 orang ini datang kembali kepada Yesus. Dan kemudian dia mulai memuji-muji Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Dia berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahukah saudara? Saudara bisa baca di dalam kitab Injil bahwa ketika 1 orang itu datang kepada Tuhan dan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa dia diselamatkan. Nah, pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jiwanya itu jauh lebih besar. Kapan dia terima mujizat yang lebih besar itu? Saat dia tahu bersyukur, saat dia kembali kepada Yesus dan bersyukur. Sedang 9 orang itu pergi begitu saja, tetapi 1 orang ini dia kembali kepada Yesus, dia memuji Yesus, dia menyembah Yesus, dan kemudian dia bersyukur kepadanya. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa orang tersebut sudah diselamatkan. Artinya apa, saudara? Ketika ada campur tangan dialami dan kemudian tahu dan sadar bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana saat dia mengalami mujizat Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Bahkan dia mengajak orang-orang lain, umat-umat Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dan dia kemudian mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi saudara, ketika pertolongan Tuhan nyata bagi saudara, maka muliakanlah dia. Ketika pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka bersyukurlah kepada dia. Tinggikan namanya, muliakan namanya di dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Ketika dia mengalami mujizat, dia memuji Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika dia melihat campur tangan Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruannya, permohonannya minta tolong, maka yang ketiga yang terjadi adalah ayat yang ke-7. Yang dia lakukan adalah ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, saat dia mengalami pertolongan Tuhan, adalah dia berkomitmen, saudara. Di mana dia berkata, dalam kesenanganku. Jadi saat dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kesenangan, dia mengalami sukacita. Kemudian dia berkata, dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi dalam kesenangan, dalam sukacita yang dia alami atas jawaban Tuhan, dia berkata, aku takkan goyah sampai selama-lamanya. Artinya saudara, setelah dia melihat campur tangan dan mujizat Tuhan, dia berkomitmen bahwa dia akan tetap kuat dalam Tuhan. Dia akan tetap tangguh dalam Tuhan dan tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Saudara, apa yang bisa menggoyahkan iman seseorang? Penderitaankah? Kesenangankah? Kekurangankah atau kelimpahankah? Saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan apa yang kulihat ketika aku mengembalakan umat-umat Tuhan, maka saya melihat dan menemukan bahwa yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang anak Tuhan terhadap Tuhan adalah kesenangan dan kesusahan. Baik kesenangan, kesusahan itu sama-sama berpotensi untuk menggoyahkan komitmen iman seseorang terhadap Tuhan. Yang membuat seseorang tidak lagi berkonsisten, tidak lagi berkomitmen terhadap Tuhan. Baik itu kesenangan, kesusahan, baik itu kelimpahan, kekurangan, sama-sama sanggup menggoyahkan iman seseorang. Apa buktinya, saudara? Saya sudah melihat karena susahnya ada orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan.
Saya juga menemukan karena senangnya ada orang yang melupakan dan meninggalkan Tuhan. Berkali-kali saya bercerita bahwa saya melihat ada beberapa orang yang ketika mereka minta doa dan kemudian didoakan, mereka minta doa supaya diberkati, lalu kemudian didoakan, dan setelah diberkati mereka lupa Tuhan, saudara. Setelah diberkati mereka sibuk dengan berkat, mengurusi berkat, dan bahkan lupa untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada orang yang begitu susahnya dia datang kepada Tuhan, dan kemudian setelah dia datang kepada Tuhan dia mulai sungguh-sungguh, tetapi dia tetap berada dalam kesusahan. Ataupun terkadang dia mengalami pertolongan Tuhan, tapi kemudian dia mengalami kesusahan lagi. Itu membuat akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang demikian, ada, saudara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, seharusnya kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, seharusnya kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Tetap kuat, tetap kokoh dalam Tuhan. Jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Itu sebabnya ketika saudara diberkati, hati-hati. Tetap jaga komitmen saudara. Ketika Tuhan menjawab doa saudara, hati-hati, tetap jaga komitmen saudara. Ketika saudara mengalami mujizat Tuhan, hati-hati. Ketika saudara mengalami berkat Tuhan, hati-hati. Jangan sampai iman saudara goyah, komitmen saudara goyah. Dan ketika saudara mengalami masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya, itu juga hati-hati. Jangan sempat penderitaan akhirnya menggoyahkan iman saudara. Daud mengalami, saudara, saat semuanya begitu sulit, bahkan nyawanya terancam, dia hampir mati oleh karena penyakit, oleh karena masalah yang sedang dia alami. Tapi dalam keadaan seperti itu, saudara, dia tidak goyah, dia malah datang berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Allah melakukan mujizat, Allah menolong dia, Allah menyembuhkan dia, dan kemudian dia juga berkata bahwa dia tidak akan goyah saat mujizat terjadi. Dia tetap juga kuat dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Demikian seharusnya kita, saudara, bahwa kita harus terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mana kita sudah belajar ketika pemazmur yaitu Daud membutuhkan pertolongan Tuhan, dia mengalami situasi yang sulit, di mana dia mengalami penyakit yang parah yang hampir mematikan dia. Dalam situasi dan kondisi demikian, dia datang berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, apapun kondisi yang saudara alami dalam hidup saudara, betapa berat pun itu, datanglah berseru kepada Tuhan. Datanglah memohon kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya, kalau kita mengalami masalah, kesulitan dan sebagainya, dan kemudian kita datang berseru kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Yang pertama, di ayat 2 kita sudah belajar bahwa Tuhan membela Daud. Dia tidak izinkan Daud dipermalukan di hadapan para musuhnya. Hari ini pun ketika engkau berseru kepada Tuhan dalam beban berat yang engkau alami, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas hidup saudara. Ketika saudara berteriak minta tolong kepada dia, dia akan membela saudara dan tidak diizinkan saudara dipermalukan di hadapan orang banyak. Dia akan membela saudara. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan, dia sembuhkan Daud. Masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itulah masalah penyakit. Dan tepat yang menjadi jalan keluar atas penyakit itu yaitu kesembuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Dan hari ini pun ketika kita berseru kepada Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami, saudara, dia akan memberi jalan keluar tepat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi Daud ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit yang dia alami, yaitu Tuhan menyelamatkan Daud, di mana hampir dia mengalami kematian, saudara, tapi Tuhan selamatkan dia. Dengar, saudara, Tuhan pun akan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan saudara ketika saudara datang berseru kepada dia. Tuhan akan membebaskan saudara. Tuhan akan menghindarkan saudara dari mara bahaya. Tuhan membebaskan dan menyelamatkan saudara. Itu sebabnya saudara berserulah kepada Tuhan.
dalam segala situasi yang saudara alami. Dan kemudian kita juga sudah belajar saat Tuhan menjawab, saat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menyembuhkan, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah belajar dari Daud, di mana saat dia mengalami itu semua, saudara, mulai dia nyanyikan mazmur bagi Tuhan, mulai dia memuji Tuhan, bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Saat Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, jangan lupa tetap puji muliakan Tuhan. Saat doa-doa saudara dijawab, jangan lupa tetap memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud saat Tuhan menjawab doa-doanya, ayat 7 dikatakan, dalam kesenanganku aku berkata aku takkan goyah. Artinya dia tetap berkomitmen dalam situasi sulit, dalam situasi genting, dia tetap berkomitmen, tetap kuat dan tidak goyah. Dan dalam situasi senang pun dia tetap kuat dan tidak goyah. Apapun yang saudara alami, seberapa sulit pun hari ini, jangan pernah goyah. Berserulah kepada Tuhan. Dan saat doa saudara dijawab, mujizat terjadi, jangan pernah goyah. Tetap berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari dalam segala tantangan, persoalan, kesulitan yang kita alami, mari kita datang untuk meminta pertolongan, berteriak, berseru, minta tolong kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan membela, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, dan saudara diberkati oleh Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan malam hari ini, Tuhan. Apapun kondisi yang mereka alami, berapa masalah, persoalan, betapa berat kesulitan yang mereka alami, ya Tuhan, biarlah mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka tetap minta tolong kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mereka tetap serahkan semuanya kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Ajar umat-umat-Mu, Tuhan. Tolong umat-umat-Mu untuk mereka belajar berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Ajar mereka, Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Dan biarlah janji-janji firman-Mu di mana Engkau membela mereka, tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Biarlah janji firman-Mu Engkau menyembuhkan, dan biarlah janji firman-Mu Engkau menyelamatkan mereka. Itu digenapi di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, saat anak-anak-Mu ini mengalami jawaban doa dalam kehidupan mereka, hamba pun berdoa, ya Tuhan, saat mujizat-Mu terjadi, berkat-Mu Kau curahkan, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi mereka. Ajar mereka untuk tetap memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu konsisten memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka untuk berkomitmen saat sulit, saat senang, saat sulit, saat diberkati, saat kekurangan. Biarlah dalam semua hal itu mereka tetap berkomitmen, ya Tuhan, dan tidak akan goyah. Ya Tuhan, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka, menolong keluarga mereka dalam segala masalah persoalan yang mereka alami. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba rindu kuasa-Mu, mujizat-Mu, campur tangan-Mu dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu ini, Tuhan. Berkati mereka untuk selalu berseru kepada Tuhan, dan nyatakan jawaban doa mereka, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa bersama.
Hamba akan berdoa dan menopang anak-anakmu ini di dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam doa-doa kami, Engkau mewujudkan. Namun sebelum kami berdoa bersama, sekali lagi hamba berdoa, biarlah setiap anak-anakmu ini berkomitmen atas firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara.
Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi
baik di tengah keluarga. Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga
TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka
untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa. Berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
tahtamu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah
hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh